Tapi maju terus ya sampai nikah. Sampai nikah. Itu yang aneh khawatirin pas aneh nikah, Bang. Itu kan kampungan Jiung itu kan bener-bener anti budut. Sampai di jembatan ini tulis nah, kawasan anti budut. Di jembatan Jiungnya, Bang, sama di Jiung, kawasan anti budut. Kawasan anti budut 1908. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Bang Wage 58 yang part 2-nya lebih seru dari part, semua juga seru. Cerita-cerita budut itu seru-seru. Dan ini ceritanya Bang Wage di Jiung Kemayoran. Kisah ngalongnya, guys. Jangan lupa like, subscribe, komennya, dan jangan skip iklannya karena iklannya bisa membantu gua dan Bang Dawai untuk mobilisasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Bye bye. Waalaikumsalam. Happy birthday to you. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut di part 2. Kisah seru dan makin serunya Bang Wage Lot 58. Masih di kedai 806 Kong Jambon, alumni 89 dari STM 1 Budut. Dan kita lanjutin kisah-kisah apa sih yang lucu, yang unik, dan makin seru. Tonton terus, jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa ya. Bang, ini aneh berbicara basis kan budut identik dengan kata-kata yang artinya Inggris nih kan. Kayaknya cuman 58 doang yang artinya bukan bahasa Inggris. Iya, benar. Kayak CUS 40, Central United School, Mom, Member of Mama, Wonderful of War. Kalau lot itu panjangannya apa, Bang? Legend of Tawa, tapi yang tawanya memang tetap tawuran. Ya kan? Tawuran. Legend of Tawa. Tawuran nggak takut apa? Tawuran nggak takut mati ya. Legend of Tawa. Legend itu itu cerita of Tawa. Tawa itu taruh nyawa kali. Taruh nyawa ya. Takut mati ya. Ya, jalur deket. Cuman serem ceritanya nih. Bang, tadi kita kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini aneh pengen tahu ente sebenarnya tuh dari cerita tadi ada gak pernah ente di posisi ente ini, wah gua mati nih, gua istilahnya bakal lewat nih, ada gak sih Bang? Ada Bang, itu di Gang Kran Pelni, itu kita jalan, cuman berapa orang tuh Bang, itu warga tuh jalan dipantekin pakai bangku, gerobak Bang, sampai supirnya kabur. Itu mobil supir 58-nya? Bukan, itu kita naik Metro Mini Bang, ada Metro Mini P10. Karena emang kan kita jalan duluan. Ternyata musuh udah nungguin di sana tuh, anak Captun, Bariwan, Tamsi sudah nungguin di sana. Nah, itu mobil berhenti sama warga situ tuh. Kaca bersih dah pokoknya, kaca udah nggak ada dah, udah nggak berbentuk. Supirnya kabur, tapi tetap kita lawan dulu tuh. Kita bisa turun langsung jabanin dulu tuh, jabanin dia ada orang dah tuh. Bariwan tuh.
sama yang pin mati lagi itu sama Captun juga basis Manggarainya. Mau didorlop aneh bang. Didorlop? Oh, mau ditembak. Dorlop. Jadi kita majuin pakai celurit kok anak budut pada ngerem nih. Pas lagi majuin anak Captun maju dia ngeluarin kayak paralon. Lu ngapain nih kan? Nah, anak budut yang belakang pada berhenti nih. Berhenti anak-anak pada berhenti. Gua pada berhenti nih. Dia ngeluarin dorlop bang. Itu dorlop. Punya Manggarai nyalain. Ah kebenaran kan temen juga anak Captun ada bilang lu mau dimatiin tuh, mau ditembak ke dorlopnya meledak sendiri kayak mampet bang. Itu baut semua dalamnya bang. Pas meledak keluar asap gede bang, kayak bom bur asap gitu. Tangannya katanya yang megang dorlopnya ngemple bang. Itu niat lagi mau bagi tadinya, ternyata dia pakai tas kemarin bang. Nah ngeker lagi tuh ngeker. Pas budi nyalain, mampet kali itu ya kan? Meledak sendiri? Meledak sendiri bang, meledak sendiri. Itu kata temen yang anak Captun, itu yang mau matiin, ngemple itu tangannya. Anak Captunnya ngemple. Pas lagi dicek tempat kejadian tuh, pas dia mau nembak itu bang, bot bang, paku kayak bot gitu banyak. Itu coba kalau nggak meledak, muka ganteng bang. Tancap gitu ganteng. Dia tau sendiri, isinya baut, ya kan dorlop ya ciri khas Manggarai. Itu emang kata temen, itu anak Captun Manggarai yang bawa. Itu pakai dorlop bang. Senjata makan tuan tuh. Iya, itu wah udah Allah masih ngelindungin dah tuh bang. Pernah juga ya kan. Kalau enggak mah udah kalau emang itu nyala ganteng muka bang kalau masih ganteng itu. Ada yang paling inget yang di dua kondisi itu yang main mati ya. Yang istilahnya yang dikasih selamat lah ya. Kasih selamat tuh. Terus posisi ente di 58 kan jalur deket nih. Pernah gak main coba jalur lain? Nah, ke 40 diajak sama Bang Bontot. Bang Bontot. Abang kelas kita. Dia anak pagi. Ya, kalem lah orangnya, ada nama dia. Top lah. Sebelum jalan kita dikasih ujangan tuh. Strategi ini ntar ada yang ngefans sama kita nih di kampung kan kita karena belum tahu lagi tamu nih kampung Melayu 2 kali kena. Emang bener kata Bang Kato itu bener kata jalurnya mantep dong pokoknya. 40 pernah, ke Sepong pernah bang. Ke Sepong kita jalan juga pernah berlima. Yang jalan jawar semua lah, kata lah yang ada nama semua kayak Panji Mistik, Tri, Pondok Gede tuh udah Selon si Gotri. Itu jalan bang ketemu sama anak saya mana Cici ngobrol tuh menang. Nah tapi temen yang anak Mistik emang gila bang, dia bawa BR bikinan golok Wiro Sablung di bawah bang. Apa? Golok Wiro Sablung bentuk yang begini ya? Tapi gagangnya gagang pompa panjang bang. Tuh jago bawa dia nyimpennya jago di taruh gede banget itu bawa Panji anak Mistik. Nah, waktu bawa celurit sama tembakan mainan. Musuhnya pakai tembakin bang, mukanya. Pakai air. Pakai tembakan pelor. Oh pakai pelor, pelor tapi pelor mainan. Mainan, mau tembakin mukanya kan. Nggak dibagi karena kan kasihan, ya kan kena dia tuh, ketangkep tuh kena. Itu ke Pondok Gede pernah, ngikut sama Badok juga pernah 63 jalurnya mayan juga sih bang. Keringet mayan juga 40. 63 titiknya mana? Kodamar ya? Itu. Di Priok kagak ya? Di Priok malah dia aman damai ya. Bang. Segen di terminalnya udah kalau di terminal nggak ada yang berani bang. Ya emang damai lah dari tahun gua juga Priok damai kan. Iya, pokoknya nih yang kalau lagi inget nih rusak. Pertama di ini dulu bang, Poncol, sekolahan Poncol. Oh di Rasera. Tuh ribut dulu tuh Rasera, di Gani. Nah kalau ngikut 63 tuh ya pernah di Gani. Nah, baru di Rumsak, habis Rumsak udah ke sono di Kodamar tuh. Habis ke sono mah udah enak dah udah. Ya? Kalau di terminal udah aman deh. Tuh ikut kalau sama anak Priok. Oh, 52 58 jalurnya sama sih ya. Iya, 52 sama 58 masing sama ya. Hasilnya nggak perlu ngalong lah ya. Iya. Nah, kalau di BLPT ada cerita gak yang ente ingat? Kalau di BLPT banyak bang. Itu pokoknya gimana ya? Kan ini ente gabungan nih 3 sekolahan ya kan? 6 KR sama Bonser. Di BLPT. Ya kalau di situ mah mantep bang. Ributnya juga lumayan dah. Keringet bener-bener keluar banget itu. Kalau di kawasan Pulau Gadung. Sering bentroknya mas apa? Tubun. Sama Tubun. Tubun Pulau Gadung. Tubun Pulau Gadung. Pernah lah pokoknya kita juga nggak tahu, kita samperin. Ternyata tuh anak Tubun. Nah, dia salahnya tuh dia udah truk duluan. Nah, udah. Jadi kita tahu soalnya kan kalau di Belpir itu kita nggak tahu bang nih anak 6 KR apa musuh kita nggak tahu. Soalnya kan di taman. Di taman kita turun ternyata itu musuh. Kita samperin ya kan. Kita turun dari ini patas tuh nyamperin. Tatonya diteriak Tubun nih. Udah beneran kita bawa juga bawa celurit kan. Bawa kita jabanin maju mundur. Alhamdulillah kita
menang lah ibaratnya. Bukannya ini ya, kita realnya emang gitu. Emang dia ada yang bau mimis tuh mau nembak kita tuh bang. Ada yang bau mimis? Bau mimis mau nembak kita tuh. Anak tubuh nih, bau bendera juga ada pusatnya tubur. Kita bentrokin tuh pas di tugas tuh di Tamam. Tapi yang sering emang BLPT jalurnya emang Tubun ya? Tubun bang, Tubun. Nggak ada yang lain ya? 12 kagak ya? Nggak. Pernah ribut sama 12 bang di Pemuda. Jalan Pemuda, perempatan kampus T itu Stiromangun, Mega betul. Ya, itu sama 12 RM. Lama bang itu bentrok tuh. Di situ tuh kita tuh bentrok lama ya kan. Kita murni anak budut tuh, nggak gabungan. Emang kita janjian misal kita ke Genjing dulu, kita ke Genjing ngikut 900, nemuin temen bang. Jadi nyambut temen gitu yang pada praktek. Misalnya kan kalau di budut kan prakteknya ada hari-harinya bang. Misalnya jurusannya tertentu, hari ini. Nah kita nemuin yang barengan kita nih. Misal kayak si Katen jurusan listrik, nanti ketemunya di sini kita jemput gitu. Genjing. Tapi atmosfernya tetap aja yang serem tuh di pusat ya. Pusat ya. Satu ya bang. Jalur pendek tapi serem. Iya. Ya, makanya kadang-kadang orang bilang lo mah ributnya gitu ya, coba aja ikut. Itu emang semua jangan ngomong itu. Jalur pendek nih. Jangan ngomong pendeknya, mayan saya bilang gitu, mayan juga itu. Nah kan kadang-kadang pas udah gitu kita udah tahu udah coba ngikut ke basis lain dah, ke ini 40 pernah ke Pulgat. Pernah ngikut juga sama anak budut Bekasi. Bekasi sama Bucek. Rombongannya Bucek bang. Itu ribut malam bang di Bulak Kapal. Buset ya. Bucek ribut pakai kacamata. Batu kagak kelihatan, dia pakai kacamata hitam bang. Makanya belum lama kita temuin tuh. Dia juga kangen, dia bilang, wah lu be. Ya kita bertamu lah. Udah lama nggak ketemu sama bang Bucek ya. Ribut di Bulak Kapal. Malam. Sama kapal bang. Itu lama bang. Nah terus saya kesana lagi ribut di ini bang. Apa sih? Juang. Pejuang. Itu bang yang Bekasi Gedung Juang. Nah, itu sama Poncol. Sama Bariwan di situ. Ya di Bulak Kapal kita ribut sama kapal. Di sananya Gedung Juang sama Bariwan. Kan emang Poncol, tongkrongan Poncol gitu. Poncol Bariwan kapal emang aliansi. Di situ di Bekasi. Ribut tuh malam-malam tuh ngikut si Bucek tuh. Rasain dah ribut malam, buset orang ribut malam gini pakai kacamata lagi nih orang ribut. Mana batunya keluyuran begitu. Tapi emang top sih, menang kita menang. Pada saat itu. Saat itu kita menang. Emang kita kompak juga, posisi kan sempat maju. Bekasi kan zaman ente rakyatnya dikit ya. Iya, tapi kan ya kompak sih bang, memang kompak juga. Kompak juga, main juga. Ya bang Bucek, bang Wage nih, kawan-kawan nih, aneh mampir silaturahmi bang Bucek nih. Jangan dirit doang ya aneh. Bang Bucek ya, kawan-kawan dah. Komen. Iya. Sama Bang Dawai ya. Udah nyampe Kerawang Bang Bucek ditunggu nih, mampir ke Kerawang. Bang, tadi ente berbicara Captun nih bang. Captun terus. Aneh gambarin Captun. Captun ini kan mungkin salah satu SMA yang dari zaman aneh sampai zaman ente yang perlu diperhitungkan di dunia persilatan. Iya, bener bang. Dan kayaknya ente merasa begitu bang. Wah bener. Itu ya kita realnya aja. Emang jujur ya bang nih, gue ngakuin juga dia top bang. Captun tuh ya? Ada perlawanan. Bener itu ada perlawanan. SMA lain bukannya kita ngakuin SMA yang lain ya. Captun ada ngelawan deh. Pokoknya ngelawan lah. Kalau buat gue nih bang ya, pribadi nih, dia ngelawan bang. Ngelawan. Timbang lah ya, bisa ngimbangin lah ya. Iya, dia SMA paling strong lah ibarat kata ya. Itu nggak di mana-mana juga dia disebut-sebut. Ya tapi ya dia juga banyak juga yang mau kena karena banyak itu dia banyak korban juga, ya kan. Ya udah itu. Tapi emang ibaratnya imbang lah untuk ukuran SMA. Padahal di situ kan ada SMA Tamsis, ada Budi Siswa ya kan. Juanjik ya kan, cuman Captun beda daripada SMA yang lain. Dia strong tuh emang. Dan ente kayaknya fashionnya ke sana dan ke Captun. Soalnya bentroknya sama dia sering ketemu bang. Kalau kita balik tuh bentrok sama dia tuh, sama Captun, seringnya sama Captun. Dia emang juga temen juga ada yang di Captun juga ya kan, tetangga. Ya sampai tetangga juga anak Captun kena itu bang. Itu tetangga kita bang. Itu bapaknya Pak RT. Karena sama temen ente? Kebagi. Bapaknya Pak RT? Ente diincar dong? Wah, samperin terus bang sama keluarganya, tanyain terus. Neng, kenain anak gue siapa ya? Yang kenain anak gue siapa? Tanyain terus. Kemudian untungnya sih ya maaf ya nggak lewat. Dia pinter, abis kena ditutupin pakai anduk nih bang. Dia kebedel kan, tutupin. Itu sempat aneh besok bang ke rumah sakit Islam, aneh besok temen yang anak Captun itu karena temen sekampung ya. Iya, soalnya kan temen main kita juga ya kan, kita besok dalaman anak Captunnya datang banyak, emang dia dapat nama juga di Captun, datang ngatin, wah lu wagi gitu karena
kakak ini Wage tuh. Ya kita kan niat baik ya kan, nggak mungkin ribut lah di rumah sakit ya kan. Dia cuma Wage tuh, cuma teriak gitu doang bang, nggak ini doang. Ya, minum dulu lah. Ya. Gua sampai tarik napas dengerin cerita Bang Wage nih. Nggak Wage. Kenapa? Ya, ini kondisinya di daerah Perumnas Teluk Jambe. Untuk alumni bendera ini belakang Brikarta, Budut Region Karawang Purwakarta, base campnya di sini. Tempat ngopi, tempat silaturahminya Brikarta, alumni Budut Region Karawang Purwakarta, Cikampek. Sinilah tempat Kong Jambon, alumni dari Budut 806. Bang, ini berbicara ente sebagai di tahun ente nih bang ya, karena ente di pusat dan jalurnya begitu, ente lumayan pada saat itu emang yang mungkin dicari-cari sama rival bang. Iya benar bang, itu real. Walaupun ente pakai masker pakai sampai ketahuan bang. Itu ribut di pool nyata tuh bang, kita udah pakai kupluk, kita dipanain tuh bang, kita pakai masker ketahuan bang, teriak-teriakan kamu tuh, itu wah gitu, pada teriak-teriak bang. Nggak sama anak capung nggak begitu, kita udah nutupin juga ketahuan. Berarti ente nggak bisa bohong dengan badan ente ya? Ketahuan, pasti ketahuan. Tapi kalau misalnya ada yang pernah, gue pernah bentrok sama Wage, emang real. Wage ente ya, bukan kan banyak yang bentrok sama jawarannya Budut, tapi mukanya nggak tahu, cuma cerita-cerita doang. Tapi ente bener ya, orang-orang itu hafal muka ente. Hafal. Soalnya ada nih bang, pernah kita jalan berapa orang, kita mantekin itu kalau nggak salah Tamsis sama Poncol Yapen Sumur Batu, jalan satu batas, kita bantai, itu loncat-loncat bang, di belakang udah terkeluar bar kita cacat itu. Nah kebenaran yang lolos itu pernah kerja jadi anak buah kita nih bang, sampai pas masuk dia ngeliatin nanya, bang gue dulu kalau nggak loncat mati bang, udah lu sama lu, temen gue banyak yang kena sama lu katanya. Itu jadi anak buah kita tuh bang di kerjaan tuh. Jadi anak buah lu sini nih? Bukan, di Pertamina. Oh, tempat kerja sebelumnya? Di Pertamina. Jadi anak tuh rival kita tuh. Padahal lu nggak apal sama dia. Dia nyiriin. Pas dia masuk di tempat kita kerja, bang Wage ya, gitu. Dulu inget nggak bang yang mobil abang berhentiin, terus abang bacokin di belakang tuh, abang naikin, itu ada gue bang, gue loncat, temen gue banyak kena sama lu, bolong semua pantatnya katanya. Dia pada loncat bang, dia selamat, abang Wage ngeliat bang, loncat ada satu orang, ternyata dia. Dan kejadian itu dia nggak lupa. Makanya dia langsung negor kita. Itu dia anak Priuk bang. Anak Priuk. Anak Poncol, kalau nggak salah Poncol basis Sunternya. Basis Sunter. Utara. Itu. Sampai tua tetap dihafal lah. Dihafal. Sampai sekarang bang. Sampai sekarang. Kadang kita kalau main ke Kemayoran aja bang, orang tahu nama. Kadang-kadang pernah nih bang kita nganterin anak sakit malam-malam ke kliniknya. Kan markir tuh, nanya abang tinggal di mana ya? Di Kemayoran, di Taruna gitu. Oh Taruna ada tuh bang, anak Budut, Wage gitu. Kadang kita Wage bang, Wage tuh, selong tuh, kakak gua anak capun aja, ceritain dia mulu tuh, kata gitu. Nah langsung kayak, emang kenapa? Enggak tuh, orangnya mantep tuh, orangnya kalem. Tapi inilah, ibaratnya kita bukan bangin diri sendiri. Ini orang yang ngomong, bukan kita nih. Kita pas lagi nganterin anak sakit ke apotik. Ya kan? Ngomongin ente tuh dia. Kita markirin, nanya abang tinggal mana? Taruna. Oh Taruna ada tuh di Kampung Irian, anak Budut, Wage kata gitu. Tuh mantep tuh, abang gue ceritain dia mulu katanya, abang gue anak capung. Nah baru bilang, gue nggak mau Wage bilang gitu. Parkir nggak bayar bang, gratisin. Nah terusnya kita beli pempek juga pernah gitu bang. Nah kita parkir di pempek tuh yang parkir anak-anak Ambon. Nah beneran dulu yang anak Ambon ini anti Budut, emang musuh kita. Nah itu sampai nyerah lah sama kita lah, jadi adik kita dulu, pin kita matiin kan, jadi adik kita. Makanya kita mau nyebut nama lah, ada lah pokoknya orang Ambon tuh, dia yang dibawa SMU Tamsis. Nah dia pernah mau mati sama kita juga. Nah kita markirin, ditagi, tanyain, nah yang dia nyamperin nih, yang anak buahnya. Akhirnya samperin, jangan nih abang gua, jadi nggak bayar parkiran bang, aman. Kita kasih gocengnya dia nggak mau. Ente bayar parkiran nggak diterima? Nggak mau, malah dia kenalan. Iya. Kadang ya bener yang abang bilang,
tahu nama, iya. nggak tahu muka. Banyak kan bentrok sama Budut sama si A, orangnya padahal nggak tahu ceritanya hoak atau gimana. Makanya kemarin di Bang Bogel versinya Bang Tommy itu sebutin Bang, karena nggak mungkin Bang Tommy itu sekolah dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Jadi ceritanya pengennya ketemu Tommy semua. Kayak basis kayak di channel-channel lain katanya komennya temu Tommy. Sedangkan Tommy aja Tommy kan, sekolah emang terus-terusan. 93 ya. Ini anak kemarin sore berarti kan. Ya, lucu ya? Lucu karena kita kalau ngeliat juga ya Allah. Ini orang mau bocil mau tenar kali ini Bang ya. Ya bukannya gitu, kita ya sama-sama pernah di jalur ya kan. Nggak usah Bang misalnya, oh nih kita pernah bentrok sama nih. Jangan kalau bukan pas tahunnya dia, enggak lah, jangan kayak gitu. Jangan cerita begitulah. Apa tinggiin kalau kita kan emang really ketemu sama jagoan si ini 41 pernah. Makanya kita kan ya sering buka YouTube juga lihat, wah ada komen gini kita balas. Akhirnya dia kan tahu, oh ini yang namanya dia. Ya, emang kena bentrok sama dia pernah ngeliat kita di jalur ya kan. Makanya berani komen, wah nih dia nih, didikannya dia nih, ya, gitu. Gitu, jadi jangan dilebih-lebihkan lah ya. Kalau kita, ketemu, mohon maaf ketemu legend-legendnya Budut, kalau nggak ketemu nggak usah ceritain gitu. Soalnya takutnya salah kayak tadi. Benar. Dan satu lagi Bang, ini di kedai ini ada foto Bang Wage masih sekolah di naik basis 58 nanti gua shoot ya pas ngambil kong Jambon. Nah ini foto ini ternyata pas gua datang pernah ada di thumbnail ya, thumbnail salah satu channel lain ya. Dan channel itu jalur barat. Kenapa jalur 58 disorot ya, gitu kan? Ada. Itu bisa klarifikasi Bang. Iya. Ya kita kan juga ini ya sering lihat di channel nih. Ada nih kayak Patas 58 tuh ada di channel ini. Jalur barat. Jalur barat. Kadang mau ketahui ya lucu aja kok. Channel ini jalur barat tapi kok ada 58. Beneran ada aneh juga tuh di situ. Di situ ada ente. Itu 58 putih Bang ya? Putih sama yang satu lagi yang biru, yang biru putih ada itu juga. 58 putih. Nah, itu kalau yang di channel kita nggak usah nyebutin ya Bang, di channel yang satu lagi nih yang lainnya itu yang di 58 yang biru Bang. 58 yang biru. Yang aneh pakai kupluk itu tuh. Ntar aneh share dah, boleh. Oh, ente udah pernah nge-share kan itu? Pakai kupluk hitam. Iya, terus yang belakang yang pada kumpul 58 itu ada aneh itu kupluk. Ntar aneh buletin dah. Karena kok di channel ini ada ini ya. Barat ada basis 58. Sorry agak ganggu suaranya. Ini ada tempat emang ini base campnya 806 ini rame nih. Alhamdulillah Kong Jambon nih. Buka usaha. Luar biasa usahanya. Bukanya 12 jam dan keren dah usahanya, apa aja, ada makanan, ada minuman, ada gas, ada air mineralnya di sini. Bang, ini kita berbicara yang terakhir nih Bang, yang mungkin 1-2 orang pada saat masih di jalur ada rasa penyesalan. Ada gak sih Bang rasa penyesalan zaman ente masih di jalur Bang? Namanya dulu kan kita ibaratnya yang besarin nama sekolah nih Bang. Sekarang kita ya mikir lah. Satu saat juga itu jadi teman juga Bang. Itu jadi teman kita juga akhirnya. Dari rival-rival itu jadi teman kita, kayak si yang dulu yang bawa poncol jadi teman kita, dulu yang mau matiin kita jadi teman kita. Itu banyak Bang. Dari yang basis musuh ini jadi teman kita. Nyesel ada Bang, kadang malu sendiri kalau inget, tapi itu buat kenangan kita Bang, buat kenakalan kita waktu sekolah remaja gitu. Ya kita kadang-kadang kalau mikir sering ketawa sendiri, dulu kayak gini ya, aduh. Nah, karena kita kan nyari jati diri dulu. Jati diri pas awalnya sih takut sama Bang kelas. Karena kita ditekan lah ibaratnya, dan mati ya emang harus gitu, kalau nggak gitu kita yang lewat. Jadi sampai orang tua ngomong gitu, mendingan lo lo bawa senjata daripada lo yang kena. Ya cuman itu doang sih Bang. Dan atau lagi istri kan Tamsis nih. Ada cerita gak sama Tamsis nih? Ada Bang. Istri Bang lagi kebetulan Tamsis yang emang rival dekatnya Budut nih. Ya itu ada cerita gak? Ada Bang. Sekolahan dia mah ya maaf kata ya Bang, bukan ngecilin, sering aneh masukin terus nih, saya jebolin sampai dalam sekolahnya Bang. Ini SMA STM berbicara? Iya SMA-nya Bang. SMA-nya. Tetap musuh kita juga, sering ribut sama kita juga. Nanti gabung sama STM-nya. Nah, sering ribut. Nah, pas kenal kita nih sampai nikah,
Udah, bini aman bang, gak ada yang berani giniin, biar aman kamsi kok nih, mungkin bang lagi nih gitu. Ya, bini tuh. Berarti ente pacaran di sekolah? Ya. Pacaran sama bini? Ada cerita yang ente nggak lupa nih sama bini waktu sekolah? Ya itu kalau ribut nyerang dia paling kayak gitu. Enggak, maksudnya versi ente kan tadi pinter bikin barang nih, bikin senjata tajam. Bini tahu nih waktu pacaran? Tahu. Dia ya dulu lagi pacaran ngeliat, maaf ya bang, ngeliat kita ngebagi orang depan bini, calon ngebagi orang depan bini itu ngeliat sampai gemeteran. Jadi di apa lagi lari bang, minggu lapangan Banteng, lari ada tawuran kampung Galur kalau nggak salah, sama kampung mana itu di lapangan Banteng. Nah ada yang jatuh mau dibagi, aneh tangkep nih, celuritnya aneh tangkep. Aneh, kita nggak ribut, kita lagi lari, kita nolongin orang. Mau dibagi kita ambil, kita bagi yang punya BR itu. Mancep, bini lihat, sisanya budak-budak pabrik kita sama polisi, ambil nggak ketangkep. Padahal ente nolongin orang itu? Nolongin orang. Keluar bang cair mah. Cair, ngocor. Ngocor. Ayan langsung. Ayan. Langsung ayan. Oh, si korban. Korbannya. Bininya meriang dong. Bini gemeteran. Katanya sadis banget ya. Iya sampai ngomong gitu. Itu masih pacaran. Masih pacaran. Dan bini tetap lanjut pacaran sama ente. Udah gitu bini kan kampungan anti budut bang. Kampung bini apa? Jiung. Aduh. Jiung. Abang ini Bendungan Jago, istrinya Jiung. Luar biasa. Tapi maju terus ya sampai nikah? Sampai nikah. Itu yang aneh khawatirin pas aneh nikah bang. Itu kan kampungan Jiung itu kan bener-bener anti budut. Sampai di jembatan ini tulis mah kawasan anti budut. Di jembatan Jiungnya bang, sama di Jiung, kawasan anti budut 1908. Itu pas aneh nikah bang, aneh sempat was-was. Dalam hati soalnya kan anak-anak aneh undang nih, dari basis mana aja undang. Tapi datang malam karena aneh udah bilang nih sama yang pentol-pentolannya nih, kalau bisa datang malam-malam soalnya kan yang pagi sampai sorenya bener-bener orang yang kondangan. Kalau ini anak-anak emang kita sedain. Itu datang kan nonton konser bang, pakai celana digulung, bawa bendera. Ya. Trak-trakan bang di Jung. Apa ani kamu nganjung trak-trakan? Alhamdulillah kamu nganjung udah gerak bang. Emang kamu nganjung minta damai emang kita nyamperin bang. Sama Armo Micang. Temen kita nih, temen duit kita nih udah Armo. Itu sampai dia udah gue nyerah aja, damai aja deh, malu dah. Capek gue ribut sama lo. Kan ngomong gitu kamu nganjung bang. Ya kita bukan ngecilin ya, emang real gitu. Kalau masih ada Armo temen kita ya boleh ya, karena itu emang teman kita duet sama dia, emang dia disegenin juga bang. Tapi udah Armahum Icang. Jiung, kawasan anti budut. Luar biasa. Ditulisin semua pokoknya. Berarti bini lo selain cinta lo berarti cinta budut juga dong? Iya. Ya tadinya gitu. Sering ngebilangin. Ya pas sering ngeliat bikin BR sampai ngomongin udah lah berhenti jangan bikinin BR terus, aku teh maaf ketangkep ya kan. Soalnya emang pas di bawah Wage udah lulus tuh Wage masih bikinin BR bang. Soalnya ya buat adik-adik juga, soalnya daripada dia yang kena ya kan kita bikinin tuh. Kita yang penting modalin aja bahan-bahannya kita bikinin. Pernah terakhir bikinin tuh bang, golok sisir bang 6 biji, ributin Gani bang, jebol Gani ini bang. Nah itu BR sampai dibuang-buangin 6 biji di atas PO per Galur bang. Nah itu dibuang sih karena anak-anak yang bawa tuh pakai tas gitar diudak sama lango. Buang itu sempet jebol kamunya. 6 biji tuh bang terakhir bikin ini. Pandai besi bang. Sekarang masih kaliannya masih bisa? Insya Allah masih bisa. Makanya udah nyala. Bukan jadi rekomendasi buat anak-anak milenial mesen BR senjata tajam ke dia ya. Cuman emang dia biangnya jagonya deh. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Itu nggak baik, pokoknya jangan ditiru dah. Itu cuman ya ngenang buat masa lalu, buat cerita doang aja, buat mengingat aja ya kalau ini, kalau bisa jangan dah. Itu kan ya bedanya anak sekarang sama anak dulu kan nggak pakai janjian. Dulu zaman kita kan nggak pakai janjian nih. Bentrok jalan real apa adanya. Bawa pulpen buat nancep pulpen, nggak bawa ya udah tos-tosan pakai opol pakai apa. Kalau sekarang kan pakai sosmed nih. Jadi udah siap. Gitu. Udah terencana. Kalau kita kan nggak janjian. Instagram di share, iya, janjian, nongol. Kalau kita kan nggak janjian. Viral. Kita lewat, ya ditungguin kita bentrokin, nggak tungguin ya udah gitu. Cuman nih bedanya anak sekarang tawurannya sama zaman kita nih dari 90-an ke bawah nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai sosmed. Ini real apa adanya. Itu bang. Bedanya itu ya. Bang, terakhir nih, main tim mungkin ente mau minta maaf nih sama yang dulu pernah atau mungkin sering ente lukai bang.
atau mungkin yang pernah melukai atau mengincar Bang Wage zaman itu? Ada yang mau disampaikan nggak? Ya sebelumnya ya gue minta maaf nih sama yang pernah gue kenain juga, pernah gue sakitin lah. Minta maaf ya. Gue juga maafin lo pada yang pernah mau ngincer gue dulu, yang pernah mau matiin gue juga nih dulu kan. Ada yang mau matiin gue juga dari rival-rival gue, ada yang mau nain. Gue maafin dah pokoknya. Semuanya sekarang mah jadi temen aja, kita nongkrong bareng ngopi ya kan. Datanglah ke Kerawang, gue jamu lo, biar lo musuh berat gue jamu. Sekarang kita cari persahabatan, lupain masa lalu ya kan. Sekarang pokoknya ngopi aja intinya, kita nongkrong ngopinya kayak Bang Dawe nih, jauh-jauh ke Kerawang ngopi sama kita ya kan. Ya, mantep pokoknya ya. Ya, buat adik-adik kelas tadi Bang ya. Ya, makasih Bang Wage telah berbagi di Andro Najir 75 channel. Cerita Bang Wage ini ambil positifnya, buang negatifnya. Bahwa Bang Wage itu di dalam kondisi pada saat itu emang tidak bisa dihindarkan. Di suasana walaupun itu istilahnya dekat sekolah, cuman jarak dekat dari Kemayoran ke Pasar Baru. Tapi dia harus melewati titik-titik itu. Yang di situ dia sekolah yang emang semua kampungannya dia itu rival dia semua. Kawasan anti budut. Luar biasa. Bang Wage lulus dan bisa melewati proses itu. Amin. Balik lagi, gue selalu memberitahukan bahwa kondisi tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, yang terakhir masuk kuburan. Jangan pernah berada di kondisi tersebut. Sekian dari Aneh, Dawai Bocer. Gue Wage Budut 58 Kemayoran. Ya, sampai ketemu di Narakisah di Andro Najir 75 channel, yang channelnya ini yang sangat menginspirasi semua penonton nostalgia masa sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys telah menyaksikan ceritanya Bang Wage Budut 58 Kemayoran yang kisah ngelongnya di Jiung Kemayoran. Oke guys. Apa Pak? Udah itu pokoknya break saja. Udah guys, ada intermezzo sedikit. Beginilah kalau lagi kerja. Kita kalau lagi kerja bikin konten buat kalian. Dan tidak mudah kerja di Amerika. Mau lo badan lo sakit atau enggak, kalau sakit lo diganti. Nah begitulah. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe, komennya. Jangan lupa, jangan skip iklannya karena buat membantu kita Andro Najir channel. Oke guys, bye-bye.